Halo, apa kabar? Sahabat trader. Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Teman-teman, saya kalau tanya apa kabar dan tanya terutama hasil tradingnya, ada beberapa orang yang saya dengar agak ini ya, agak risih dengarnya ya. Tidak apa-apa teman-teman. Jadi trading itu bukan bicara tidak ada loss, tidak ada profit, tapi trading itu berbicara mengenai kalau Anda loss berapa duit, kalau Anda profit, profit berapa duit ya. Itu yang penting. Oke, teman-teman. Jadi tidak ada ilmu yang sempurna. Ya, kalau ada orang mengatakan dia punya ilmu sampai 99% lah ya. Ada orang yang pernah bicara never loss itu ya. Belasan tahun yang lalu saya pernah kunjungin orang, dia memakai satu sistem apa itu ya. Ya otomatis lah ya, saya tidak perlu sebutkan istilah lebih itu ya. Dia tawarin banyak orang untuk invest termasuk teman saya, dan dia bagi-bagikan stikernya never loss gitu ya. Saya pernah dapat malah dibagi juga gitu never loss ya, buat tempel di mobil atau di motor gitu. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Setelah saya ketemu beberapa bulan kemudian dicari orang ya, orangnya menghilang tak kemana sampai hari ini ya. Nah, itulah ya. Gak ada itu ya. Kalau never loss dia nggak mungkin tinggal di Indonesia, nggak mungkin dia cari Anda lagi ya kan. Ngapain dia susah-susah cari Anda? Dia bisa trading dengan uangnya sendiri. Nggak ada uang dia bisa jual hartanya ya, asetnya ya kan. Udah never loss nggak pernah rugi kan artinya kan ya. Aduh. Ya, jangan terlalu menghayal di trading ini teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas kembali membuat trading plan 1 minggu ke depan untuk gold atau emas. Sebelumnya, bagi Anda pendatang baru, jangan lupa subscribe sehingga Anda bisa terus mengikuti materi-materi saya secara rutin mingguan. Jadi video saya akan muncul di hari Sabtu malam minggu seperti ini ya. Atau paling lambat minggu sore sudah ada muncul analisa gold untuk trading plan 1 minggu ke depan. Hari Selasa jam 6 juga itu ada trading plan secara market live untuk analisanya secara market live ya untuk Euro USD. Hari Jumat sore ada berbicara mengenai ilmu teknikal, dan hari Minggunya adalah ada berbicara tentang konsumsi untuk mindset ya, otak dan cara hidup yang baik ya. Oke. Menurut wisdom yang ada. Oke ya. Jadi silakan di-subscribe teman-teman. Lalu saya selalu ingatin bahwa saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk menghimpun dana masyarakat atas nama investasi dengan fixed income. Saya tidak pernah percaya ada namanya trading itu bisa fixed income. Namun konsisten itu tidak sama dengan fixed income ya teman-teman ya. Kalau Anda mau fixed income, Anda ya deposito aja gitu ya kan. Setahun 3% 4% itu fix, itu pun kena potong pajak gitu ya. Trading itu market nggak ada yang tahu teman-teman. Kok bisa fixed income gitu loh. Bagaimana dia patoknya ya. Kalau bukan itu scam atau money game sejenisnya lah ya, atau kalau enggak ya penipuan lah itu ya. Jadi pakai rasio lah, pakai logika maksud saya teman-teman untuk menerima berbagai penawaran ya. Kedua, saya masih sampai hari ini masih terima penawaran-penawaran dari marketing broker, dan juga dengar teman-teman yang hampir setiap hari telepon saya karena merasa terjebak dengan penawaran dari marketing-marketing yang ada ya. Teman-teman, saya sangat menghormati profesi untuk pekerjaan marketing atau apa. Namun sebaiknya Anda mendidik nasabahmu, jangan hanya semata-mata mau ambil kepentingan Anda saja ya. Anda sendiri harus belajar dulu apa itu trading. Ada marketing yang cari saya tanya itu nggak nyambung kok gitu loh ya. Saya tanya dia sudah berapa lama, dia bilang sudah setahun. Ya. Udah nggak nyambung ngelotot lagi kan. Ini yang kasihan gitu ya. Nah, jadi saya tanya istilah-istilah di
ya, di trading di broker istilah gampang kok gitu ya. Nggak nyambung dia ya. Saya tanya itu ya, ya udahlah, nggak usah diperpanjang lah ya, kasihan juga mereka ini. Ya, Anda sebagai pemula sebaiknya hati-hati ya. Anda belajar dengan baik. Karena tanpa belajar itu Anda akan gampang di, ya saya nggak bilang ditipu, sebenarnya Anda akan tergiur dengan penawaran-penawaran yang dia screenshot setiap hari itu. Entah itu dia buat sendiri, edit sendiri, atau dari sekian nasabah dia baru satu yang profit, dia profit, dia screenshot kirim Anda itu. Ya. Oke. Sudah banyak yang jadi korban begitu ya. Baik. Jadi oleh sebab itu belajar dengan baik, belajar di, kalau mau gratis ya di YouTube channel saya segala ilmu ada. Tetapi kalau Anda mau belajar secara advance, price action, Anda harus ikut kelas saya, workshop saya, yang tentu Anda butuh kontribusi biaya ya. Nah, Anda kalau mau itu price action, Anda bisa kontak saya untuk WhatsApp saya di dalam deskripsi ini. WA saya itu hanya untuk konsultasi ikut kelas ya, dan tidak melayani diskusi teknik di sana. Diskusi teknik kita langsung di YouTube ini saja ya, teman-teman. Ini adalah komunitas kita untuk belajar bersama secara gratis, teman-teman. Oke? Ya, kecuali Anda mau mendalami secara advance dan precision ya, silakan hubungi WA saya. Oke ya. Kita lanjut. Baik, teman-teman, sebelum kita melihat emas, kita harus melihat korelasinya. Emas itu korelasinya adalah dolar tentunya. Dolar kita melihat di XY. Oke. Ini indeks dolar. Nah, seperti malah itu ya, Selasa yang lalu saya bilang ini dolar ini akan naik karena dia berada di support ya. Dan benar ya. Dia berada di support ya, dan kena ini naik ya. Kenapa yang menyebabkan ini naik? Teman-teman perlu melihat bahwa kalau ini naik apa yang terjadi? Emas turun ya. Kenapa dolar naik? Karena laporan kemarin pertumbuhan ekonomi Amerika cukup bagus. Di atas 6%. Jadi dolar naik, apa yang terjadi? Emas turun. Kita lihat saja. Oh ya, teman-teman yang pemula terutama jangan langsung belajar trading langsung pakai uang sungguhan ya. Pakai demo aja. Akun demonya juga ada saya siapin di bawah deskripsi ini. Teman-teman bisa dilakukan di situ ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman. Nah, betul ya, emas mulai turun kan pas dia ada di resisten ya. Ketika DXY kena support, di sini dia kena resisten. Oke, mulai turun. Nah, sekarang kita akan melihat skenario apa yang buat kita trading minggu depan. Ya. Ini resisten pertama teman-teman ya. Kita bikin dulu basicnya. Gerakan dia itu sampai di mana saja. Kita buat kotak. Oke. Kita akan batasi kurungannya. Dia ada berkisar di, oke ya. Nah, kita tangkap di dalam range dia. Ini secara daily. Nah, sekarang kita akan ke, artinya dia akan bergerak antara nih ya. Kotak-kotak di sini ada 3 wilayah untuk minggu depan. Kita lihat. Jadi kita lihat, kita turunin time frame ya untuk buat kita entry trading plan.
Oke, teman-teman. Yang pertama, kita akan posisi buy dulu ya, teman-teman ya. Kita akan buat skenario buy dulu. Maka buy pertama adalah di sini ya. Kalau Senin kita bangun pagi dia tidak gap down di sini. Buy di sini. Kita buat stop loss di sini. Batasi stop loss. Terus TP satunya di sini. TP2 di sini, teman-teman. Oke. Skenario buy pertama ini ya di 1746 ya. 405 ini stop lossnya, ini TP pertama, target pertama, ini target kedua, teman-teman. Oke, kalau dia jebol, kalau ternyata dia jebol, kita punya stop loss. Nah, kalau dia jebol kita punya stop loss, kita jangan ini lagi. Kita akan dia jebol, maka kita bisa menunggu buy di bawah lagi ya. Masih ada peluang buy di sekitar sini, teman-teman ya. Ini skenario buy dulu ya. Kita buat ini buy di 1688.962, ini stop lossnya. TP1. Oke, ini TP2. Oke. Ada dua skenario buy untuk minggu depan. Ini ya, teman-teman ya. Ini ya buy 16 ini. Poin 962. Stop lossnya 1673. Nah, ini 1707. TP pertama, TP2 1728. Oke. Nah, sekarang kita mencari skenario sell. Skenario sellnya gimana? Oke. Teman-teman, skenario sellnya ketika dimulai dari nih, kalau misalnya Senin dia jebol ya. Dia jebol ini, teman-teman. Maka skenario sell adalah ketika dia jebol, skenario sellnya kita di sini nih ya. Tapi kalau Senin dia jebol loh ya, kalau nggak jebol kita tetap buy. Kalau dia menjebol ini kita punya buy, maka kita switch skenario sell di ini. Saya kasih warna berbeda. Oke. Sell, sell, sell. Sell. Sell ya. Kemudian kita buat stop loss.
Stop loss di sini. Buat TP1 di sini. Teman-teman, trading itu jangan pakai harapan ya, trader. Itu semua harus ada dasarnya ya. Jangan soalnya saya selalu ditanya, Pak, kira-kira Mas itu minggu depan naik apa turun? Nggak tahu saya ya. Nah, tapi kalau Anda menyatakan, oh ada berita begini, nah ini teknikal begini naik apa turun? Ah, ini kita bisa analisa gitu. Kita analisa berdasarkan data, bukan berdasarkan harapan. Biasanya yang sudah kena floating loss di situ tuh ya. Ya. Dia berharap-harap emas itu naik atau emas itu turun. Itu Anda berarti sudah tanpa rencana waktu masuk market. Kemudian saya selalu disodorin, Pak, tolong dong kayak gini-gini ya. Teman-teman, pertama saya sangat tidak berani itu ikut campur posisi yang Anda sudah masuk karena saya tidak tahu cara Anda masuknya. Yang kedua itu sangat berbahaya buat Anda. Karena apa? Karena masing-masing punya trading plan dari awal sebelum masuk itu harusnya sudah kita rencanakan. Oke, kita sambil itu kita bahas kembali ke sini. Ya, kita sell di sini artinya apa? Sehingga kita harap ini harga balik menyentuh ini ya, kena, dan kita harap dia turun kembali. Ya, sehingga sampai di sini baru kita buy lagi. Oke. Ini skenario pertama. Sell. Skenario kedua kita sell di mana? Di sini, teman-teman. Saya ganti warna merah. Biar gampang nih ya, 1810 ini ya, poin 400. Oke, kita batasi stop loss di atas sini. Oke. Ingat ya, trading bukan pakai harapan. Tapi trading itu berdasarkan data. Ini TP2. Oke. 1760.909. Oke, teman-teman ya. Jadi belajar ya. Kalau Anda serius mau serius maksudnya, Anda harus punya mentor gitu. Oke. Nah, skenario terjelek adalah bukan terjelek ya. Maksudnya kalau ini pun sell ini ternyata jebol, maka kita boleh sell di atasnya. Teman-teman kalau ikutin ya dengan money management yang disiplin apa yang saya ini, teman-teman akunnya pasti bertambah ya. Jadi saya senang mendengar banyak dari penonton ya, subscriber kita setia kita, dia bilang sejak ikut saya punya channel tradingnya mulai baik, akunnya mulai bertumbuh. Tentu saya ucapin selamat dan senang ya dengarnya ya. Jadi kalau teman-teman ya, sekali lagi ya, teman-teman bilang, gimana sih MM yang benar? Teman-teman mesti ikut kelas saya tuh. Gak ada cara lain ya. Teman-teman perlu dibimbing secara profesional. Oke. Sell. Skenario terakhir minggu depan. Nih ya. Sell ini kita batasi stop loss di sini. Ada orang bilang, stop lossnya berapa pip sih? Itu semua tergantung trading plan-nya, teman-teman ya. Oke. Mau profesional ya, bukan promosi ya. Supaya Anda tambah pintar ya, Anda harus ikut kelas saya mau tidak mau gitu. Kan mau profesional ya kan? Harga menyatakan kualitas kan ya. Oke, sell TP1. Ya, kalau mau dapat uang besar harus berani invest yang besar, tapi invest yang tepat dulu, bukan invest call margin ya.
Bukan Anda disuruh invest ke mana itu ya, ke lembaga-lembaga tertentu ya. Invest ilmunya maksud saya ya. Lebih baik uang Anda itu invest buat ilmunya dulu. Sel satu. Sel ya, ini skenario sel terakhir. Kalau ini dia masih terus ya udah minggu besok kita nyerah deh ya. Kita nggak boleh mengejar terus harganya. Oke. TP1, TP2 ya teman-teman. Jadi kira-kira untuk trading plan 1 minggu ke depan goal seperti ini kira-kira ya. Baik, salam sukses, salam profit buat teman-teman semua.